بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, imam Masjid Baitus Salam, serta jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan karunia-Nya memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa mengenal al-Islam rahmatan lil alamin. Hadirin saudara-saudara, bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini mulanya kita mau kaji kitab. Akan tetapi karena beberapa minggu kemarin saya pindah dari Taman Raya ke Pelamu, agak jauh sedikit. Pas berangkat agak takut terlambat, kitabnya ketinggalan. Jadi kita bahas Ummul Quran saja pada kesempatan pagi hari ini. Yang banyak hafal tapi jarang yang memahami. Ummul kitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Fatihah. Dan itu selalu kita lantunkan di dalam solat kita. Di dalam solat apabila tidak ada yang namanya Al-Fatihah ini, maka tak sah solat seseorang. Saking pentingnya ini Al-Fatihah, maka begitu penting untuk kita kaji maknanya berdasarkan beberapa tafsir yang ditafsirkan oleh beberapa ulama yang kita yakini dan percayai selama ini. Taruh satu contoh, kita ambil penafsiran yang dijabarkan di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir. Ini tak jauh beda. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat pertama yang dinamakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim diawali dengan kata Bismillahi. Di sana beberapa ulama menafsirkan dengan nama Allah. Nama Allah yang mana yang dimaksudkan? Ya tentu yang 99 yang telah dijabarkan kepada kita, yang disebut dengan Asmaul Husna. Kenapa harus dengan menyebut nama Allah, Pak Ustaz? Sudahkah kita menyebut nama itu dalam hati? Bukankah itu sudah cukup? Betul, itu sudah cukup. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, di dalam melakukan suatu ibadah lebih mantap apabila kita lafazkan. Karena niat, ya niat itu adanya di hati. Hati kadang-kadang tak bisa satu pemikirannya, tak bisa satu arahnya. Terkadang A, sebentar lagi B. Besok A, lusa B. Jangan besok, sekarang A, 2 detik kemudian akan B lagi. Ini hati. Itu sebabnya harus dimantapkan dengan lafaz. Sama seperti kita melakukan solat. Syarat sah dan rukun solat. Rukun solat itu pertama kali niat.
Niat itu ada di mana? Di hati. Jadi menurut sebagian ulama boleh, nggak perlu usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, nggak perlu dilapaskan, sah. Karena rukun solat bukan lafaz, tapi niat. Akan tetapi untuk memantapkan daripada niat yang kita lakukan ketika kita melakukan suatu ibadah, maka tentu kita harus melafazkan sesuai dengan kemampuan pendengaran telinga. Karena ada beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, bahwa ini hadis menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Karena ketika baginda Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," maka sahabat menjelaskan bahwa Rasul itu sholatnya janggutnya bergerak. Artinya, ketika janggut Rasulullah bergerak, artinya itu dia melafazkan daripada bacaan sholat itu. Jadi ada juga orang yang sholat Allahu Akbar, kau tak baca, sudah dalam hati. Itu tidak digambarkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Hadis Rasulullah mengajarkan bahwa sahabat melihat Rasulullah ketika melakukan sholat, jenggotnya bergerak. Artinya, lafaz sholat itu diucapkan oleh Rasulullah. Batasnya bagaimana? Batasnya kita sendiri yang membaca, kita sendiri yang mendengarkan. Jangan sampai mengganggu yang lain. Ini kalau untuk sholat sendiri. Kalau untuk jamaah, imam tentu membacanya dengan bacaan yang jahar, supaya makmum mendengarkan. Ya. Kita balik ke pembahasan awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana? Yang 99 yang mana kita tahu, tapi kebanyakan kita menyebut Allahu, Bismillahi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang dimaksudkan maha pengasih di sini? Semua makhluk Allah yang di dunia ini tanpa terkecuali, tanpa dipilih, baik dia beriman atau tidak, baik dia cantik atau tidak, ganteng atau tidak, kaya atau tidak, pokoknya semua dikasihi oleh Allah. Mereka yang menyembah berhala dikasihi oleh Allah. Mereka yang saling mengumpat menggunjing saudara dikasihi oleh Allah. Bagaimana tanda dikasihinya? Mereka diberikan nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat jabatan, nikmat semuanya diberikan kepada mereka. Ini bentuk daripada kasih Allah kepada makhluknya. Jadi kalaupun ada yang mengatakan agama Islam bukan agama kasih, orang di Ummul Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha kasih. Tidak ada yang lebih maha kasih daripada Allah. Kalaupun ada yang mengaku ada Tuhan yang lain yang lebih kasih, itu serah mereka. Yang penting dalam awal kitab kita, awal pedoman kita yaitu Al-Quranil Karim, mengajarkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Apa bedanya Pak Ustadz Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Hurufnya sama, cuman harokatnya saja yang beda. Nah, bedanya di sini. Ar-Rahman artinya pengasih, Rahim artinya penyayang. Ketika semua makhluk hidup di dunia ini dikasihi oleh Allah, tidak semuanya disayangi oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Sayang dengan kasih berbeda Pak Ustadz, beda. Kasih kalau misalkan kita umpamakan bahasa kita, bahasa Indonesia, kau ku kasih tisu, ini kasih. Apakah orang yang kita kasih tisu itu kita juga sayang? Belum tentu. Mungkin karena kita kasihan, atau karena kita ingin dipuji orang, tapi tetap kita mengasihi. Ini namanya kasih. Tapi Allah tentu tidak akan memberikan kasih kepada makhluknya karena ingin dipuji, ingin disanjung, enggak. Karena memang itu kuasanya Allah. Memang itu sifatnya Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Yang boleh semuanya hanya Allah. Kita mah tidak ada apa-apanya di depan Allah. Jadi semua makhluk dikasihi oleh Allah, tapi tidak semua makhluk disayangi oleh Allah. Siapa yang disayangi oleh Allah Pak Ustaz? Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang menjalankan perintah Allah, mereka yang takut kepada Allah.
Jangan hanya pandai mengatakan, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi tak paham apa itu takwa. Kata takwa bil lughatil arabiyyah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia takut. Kalau dibandingkan kata takut dengan kata takwa, jauh sekali perbedaannya. Kita kasih contoh. Ketika kita takut kepada seseorang, tentu kita akan jauh-jauh. Enggak berani, ini ada orang, ini seram kali. Aneh takut tuh. Takut dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi ketika dijabarkan at-taqwa, takwa ini adalah menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi kalau menurut bahasa, takwa artinya takut. Melihat harimau, kita takut. Apakah kita akan diam? Tidak, tentu kita akan lari. Kalau kita artikan takwa sebagai takut kepada Allah dengan pengertian bahasa Indonesia, artinya kita nggak berani lihat Allah. Jadi yang sebenarnya kita rindu, ingin sekali melihat siapa yang menciptakan. Nah, ini berbicara tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim di awal daripada catatan Al-Quran? Kenapa tidak ada yang lain, tidak ayat yang lain? Kenapa harus Bismillahirrahmanirrahim? Dalam hadis lain mengatakan juga Rasulullah mencontohkan kepada kita segala perbuatan yang akan kita lakukan yang bentuknya ibadah, yang bentuknya baik, maka hilang kebarokahannya apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Tidur apalagi. Melakukan suatu aktivitas yang lain yang baik, maksudnya bukan mencuri. Saya mau curi mangga, Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Yang baik-baik, hilang kebarokahan sesuatu pekerjaan yang baik apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ada juga perbuatan baik dari segi rohani, tapi dari segi fisiknya kurang baik, maka tidak dianjurkan membaca basmalah. Seperti misalkan kita, mohon maaf, kita masuk WC, kita mau buang air, buang hajat, nggak usah baca bismillah, karena itu fisiknya kurang bagus. Tapi pekerjaannya bagus. Bagusnya kenapa? Membuang kotoran. Artinya ketika tidak dibuang itu akan menjadi penyakit. Jangan Bismillahirrahmanirrahim langsung, enggak. Itu etikanya kurang bagus. Ada doa-doa khusus yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ketika kita masuk WC, ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang biasanya seperti yang dijabarkan tadi, ada doa-doa khusus. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ada pekerjaan yang tidak harus membaca basmalah. Meskipun dalam kategori perbuatan itu dikatakan baik, tapi dari fisiknya kurang bagus begitu. Ini kata Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam beberapa kitab yang kita baca, entah itu kitab apapun yang berkaitan tentang agamanya Allah, pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu dalam tafsir, entah itu dalam kitab fikih, entah itu dalam kitab apapun, semua diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ulama kita tahu begitu pentingnya kata Bismillahirrahmanirrahim ini, supaya apa yang dilakukan itu tercatat sebagai ibadah kepada Allah. Karena banyak kita melakukan suatu ibadah, akan tetapi tidak diawali dengan basmalah, ujung-ujungnya di tengahnya akan melenceng. Tapi ketika suatu perbuatan sudah kita niatkan atas nama Allah, pekerjaan dunia yang diniatkan atas nama Allah, maka akan tercatat sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyah. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan, ketika kita niatkan hanya untuk disanjung, hanya untuk dipuji, hanya untuk dimuliakan oleh orang, maka ibadah itu tidak akan bernilai ibadah. Seperti itu. Jadi begitu pentingnya niat ini di dalam suatu ibadah. Maka untuk menguatkan niat kita di dalam beribadah kepada Allah, awalilah segala perbuatan dengan cara membaca basmalah. Ini pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari kata Bismillahirrahmanirrahim yang dituangkan di dalam Ummul Quran. Pas baru buka, sudah. Bahkan itu dimasukkan dalam ayat pertama. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ini tentang bismillah tadi. Begitu pentingnya. Jadi jika ingin segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini menjadi berkah, mendapatkan ridha daripada Allah, maka awali semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Enggak berat kok. Ngambil tisu, bismillahirrahmanirrahim. Ambil air minum, bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai duit, enggak pakai tenaga, enggak perlu banyak pikiran. Anak SD belum sekolah pun bisa itu, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan anak yang TK, belum masuk TK, sudah bisa. Mudah mencari ridha Allah. Akan tetapi harus didasari dengan niat yang ikhlas. Jadi kok gampang sekali Pak Ustadz mengatakan mudah mencari ridha Allah? Mudah. Panduan sudah ada. Al-Quran sudah menjelaskan. Rasul sudah mencontohkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya dicontohkan oleh baginda Nabi. Tanpa terkecuali. Rasulullah juga membahas beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran dan disampaikan kepada umat berdasarkan apa yang diberikan penjelasan oleh malaikat Jibril yang disebut dengan hadis. Ini ayat ini maksudnya begini, lalu dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti Al-Quran tidak sempurna sehingga Rasulullah perlu menjelaskan dengan hadis. Bukan Al-Quran tidak sempurna. Kenapa perlu hadis? Karena kita, model kita tak akan paham bahasa Allah tanpa hadis. Hadis itu menjelaskan, menjabarkan secara rinci supaya kita cepat paham. Bukan penyempurna Al-Quran. Ada banyak saya dengar dari beberapa orang, mereka lah yang sok-sok tahu Al-Quran itu tak lengkap katanya. Kenapa kau bilang tak lengkap? Dilengkapi sama hadis. Bukan melengkapi hadis itu, tapi menjabarkan, menjelaskan supaya kita yang bodoh ini paham maksud yang menciptakan kita. Coba kalau nggak dijelaskan oleh Rasul maksud Al-Fatihah sampai akhir, kita nggak paham mungkin. Ini maksudnya apa? Jadi hadis itulah yang menjelaskan ini maksudnya ini maksudnya ini. Hingga pada akhirnya para ulama menafsirkan ayat-ayat Allah berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. Dan contoh-contoh yang telah dicontohkan pada zaman dulu banyak terjadi pada zaman sekarang. Karena Al-Quran itu untuk semua jenis kehidupan. Fleksibel. Jadi makanya Al-Quran itu sempurna. Tidak ada satu hukum pun yang terlewatkan di dalam Al-Quran yang katanya ini hukumnya belum ada dalam Al-Quran. Semua ada. Saking sempurnanya Al-Quran. Hukum mencuri yang kadang-kadang sekarang kita tahu hukum itu salah karena peri kemanusiaan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dilarang beribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena Allah tahu itu merugikan yang lain. Jadi ini hukum ini belum ada dalam Al-Quran, semua ada. Kalaupun tidak ada sama persis, ada kias. Ada yang kasusnya beda, tapi modelnya sama. Jadi hukumnya sama. Seperti itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kenapa Allah harus mengatakan alhamdulillah di dalam firman-Nya? Kenapa dia harus memuji dirinya? Kenapa harus dia menampakkan dan menjelaskan kepada manusia bahwa dia adalah Tuhan semesta alam? Karena itu perlu. Bahkan sudah dijelaskan pun oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijelaskan begitu pun masih banyak yang tak mau beriman. Apalagi tak dijelaskan. Udah dijelaskan berkali-kali, dibacakan ayatnya, disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Banyak yang tak mau percaya, apalagi tak dijelaskan. Udah dinasihati dia, banyak yang tak mau mendengarkan, apalagi tak dinasihati. Itulah umpamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa Allah memuji dirinya? Allah bukan memuji dirinya. Jadi maksud alhamdulillah itu apa Pak Ustadz? Menurut tafsir, alhamdulillah itu mengajarkan kepada kita cara berdoa, cara memuji yang baik. Cara memuji Tuhan kita dengan cara yang baik.
Itulah sebabnya itu dijadikan sebagai rukun sholat. Supaya kita selalu memuji Sang Pencipta. Allah menunjukkan kepada kita, kalau kau ingin ridhoku, ini caranya. Itu sama seperti misalkan umpama kita punya anak, kalau kau mau saya kasih uang, nyapu dulu. Kita diajarkan cara nyapu bagaimana, nak? Begini caranya. Diajarkan. Kita diajarkan oleh Allah melalui ayat pertama kali yang ditulis di dalam Al-Quran. Kalau dikaji secara detail, yang satu ayat ini nggak akan habis satu hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam? Pernahkah kita melihat Allah? Kalaupun misalkan kita tidak pernah melihat Allah, haruskah kita percaya? Ada ibarah. Ada ibarah. Kita diberikan, ini air. Air ini dibungkus oleh plastik. Kita yakin ini ada yang bungkus, betul? Meskipun kita nggak tahu siapa yang bungkus, tapi pasti ada yang bungkus sehingga air ini masuk ke dalam bungkusannya. Kita yakin bahwa ini air, pasti ada yang bungkus. Kalau nggak ada yang bungkus, nggak mungkin air masukkan dirinya dalam botol sendiri. Logikanya begitu. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah, nggak mungkin dunia ini ada kalau tak ada yang menciptakan. Ini logikanya. Lalu siapa yang menciptakan dunia kalau misalkan tidak ada yang menciptakan? Lalu Allah itu kalau dia menciptakan, siapa yang menciptakan Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diciptakan, tidak diperanakkan, tidak diapa-apakan. Dia berdiri sendiri. Kalau Allah diciptakan, apa bedanya dengan kita? Kalau Allah beranak, apa bedanya dengan manusia? Kalau Allah bisa dilihat, apa bedanya dengan jin? Maka tak jauh-jauh kita berpikir, Allah itu beda dari yang beda. Allah itu maha dari yang maha. Tak bisa diumpamakan. Allah itu punya telinganya kayak gimana? Enggak bisa. Maka Allah memerintahkan dalam hadis qudsi, jangan engkau pikirkan bagaimana aku, maka pikirkanlah bagaimana ciptaanku, kata Allah. Kalau kita mikirkan bagaimana Allah, gila kita. Allah punya hidung, hidungnya sebesar apa ya kira-kira? Gila kita. Allah Rasulullah saja tidak pernah menggambarkan bentuk Allah. Yang sejatinya Rasulullah diangkat pada saat Isra Mi'raj. Apakah Rasulullah bertemu dengan Allah? Menurut sebagian ulama, Rasulullah tidak bertatap muka langsung dengan Allah. Kalau bertatap muka langsung, apa bedanya ketika prajurit menghadap kepada raja? Apa yang menguatkan daripada pendapat para ulama ini? Ketika ditanya pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasul, apa engkau bertemu dengan Tuhanmu? Apakah engkau bertemu dengan Rabb? Apakah engkau bertatap muka dengan Allah? Rasul mengatakan tidak. Artinya bagaimana? Allah itu hanya akan bisa dilihat oleh mereka yang dipilih oleh Allah nanti pada waktunya. Tapi apakah Rasulullah pernah melihat Allah? Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengatakan saya berhadapan langsung dengan Allah. Akan tapi sebagian ulama mengatakan Rasulullah dipanggil oleh Allah, tentu Rasulullah melihat Allah. Tapi tidak adanya penguat itu, makanya ada beberapa khilafiyah namanya. Tapi apa itu perlu? Itu perlu memang, tapi nanti pada waktunya, nggak perlu tergesa-gesa. Kalau ingin melihat Allah sekarang, ya silakan. Silakan. Kalau bisa. Bagi mereka yang melihat Allah, itu yang mendapatkan ridhonya Allah. Kalau Allah tak ridho, maka tak mampu. Nabi Musa saja yang sekelas Nabi. Ya Rabb, katanya, saya penasaran ya Rabb. Berilah hamba penglihatan sehingga hamba bisa melihatmu ya Rabb. Sehingga hamba bisa menjelaskan kepada umatku bagaimana engkau ya Rabb. Bagaimana kuasamu ya Rabb. Meskipun hanya setitik saja. Meskipun hanya sedetik saja. Karena Nabi Musa merengek-rengek kepada Allah, meminta supaya dia bisa melihat Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Siapkan dirimu, disuruh naik ke bukit Tursinya, disuruh lepas terompanya. Terompa itu sendal. Sendal kayu lah begitu. Disuruh lepas sendal di bukit Tursina. Kenapa lepas sendal? Karena bukit itu disucikan. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri. Nabi Musa ingin melihat Allah. Tapi ketika turun setitik cahaya saja, setitik cahaya turun, belum Allah, setitik cahaya dengan kuasanya Allah,
Gunung Tursina tak mampu menahan Allah. Ada makhluk mampu menahan Allah, gunung saja tak mampu. Dunia ini akan meledak. Sedangkan di dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril saja satu kepakan sayapnya itu menghancurkan dunia dan isinya. Itu malaikat, baru malaikat. Bagaimana dengan Allah? Kan begitu. Melihat setitik cahaya, pingsan Nabi Musa tak sadarkan diri. Itu baru setitik. Bagaimana dengan kita? Itu sekelas Nabi. Terus Tuhanmu mana? Allahmu mana? Gaya kali kita mengatakan itu. Ya Allah, ya Rabb, hindarilah dari kata-kata itu. Mana Tuhan? Kalau saya tidak melihat Tuhan, saya tak mau menyembah. Mampukah kita melihat Allah? Siapa kita? Mata ini yang biasanya dipergunakan untuk memandang sesuatu yang tak baik. Apakah tak malu melihat Allah? Mampukah dia melihat Allah? Sedangkan nabi-nabi terdahulu, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam kan langsung di surga. Tapi belum ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam bertatap langsung dengan Allah juga. Belum ada. Hanya menceritakan bagaimana kisah Nabi Adam diciptakan dan ditaruh di dalam surga. Tidak ada mengatakan Nabi Adam berkomunikasi langsung dengan Allah, bertatap muka, duduk bersila. Tidak ada. Masih belum ada. Maka dijanjikan itu sebagai sebuah keistimewaan kepada umat baginda Nabi SAW. Bagi mereka yang takwa, yang takut kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, akan dijanjikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang diimpikan oleh seluruh umat, yaitu melihat Allah. Ada sebagian ulama menjelaskan, mungkin di dalam iming-iming angan-angan kita ketika hidup di dunia, apa nikmat yang ingin kita miliki ketika kita mati nanti? Satu jawaban kita menurut beberapa ulama nanti ketika kita di hari yaumil qiyamah. Apa itu? Nikmat yang terbesar adalah melihat Sang Pencipta kita. Surga mah tak ada apa-apanya. Itu sebagai pion-pion kenikmatan saja. Itu sebagai hiburan-hiburan saja. Nikmat yang terbesar nanti ketika kita sudah di sana itu melihat Allah. Tapi dalam benak kasar kita di dunia, kita selalu memikirkan surga bagaimana ya? Di sana ada bidadari, di sana ada apel, jeruk, manggis. Otak kita di situ. Padahal itu bukan nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang tak pernah kita pikirkan selama ini adalah melihat Rabb, melihat keindahan Pencipta. Yang diciptakan aja seindah itu kok, bagaimana yang menciptakan, kan begitu. Surga saja nggak bisa dibayangkan saking indahnya. Bisakah kita membayangkan yang menciptakan surga? Makanya diajarkan kepada kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita selalu harus memuji kepada Tuhan yang menciptakan alam. Jadi tidak ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa pujian kepada Sang Pencipta untuk mendekatkan diri kepadanya. Orang manusia saja, kalau kita ingin dekat dengan seseorang, pasti ada kata pujian. Bapak hebat. Tuh ada yang lebih hebat dari Bapak. Pokoknya kalau melihat Bapak itu, tenang hati ini rasanya. Kira-kira orang yang kita gitukan senang nggak? Senang. Itu manusia. Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya juga bertata krama. Bagaimana caranya berbahasa dengan yang menciptakan. Berarti Allah itu ingin dipuji karena tidak ingin dipuji? Enggak. Kita tak memuji Allah tidak rugi. Kita tak sholat Allah tidak dirugikan, tidak di. Artinya begini, kita sholat untuk kita, enggak sholat juga untuk kita. Kita enggak sholat pun Allah tetap jadi Tuhan. Tak ada ceritanya ketika seluruh makhluk di dunia ini tidak sholat, Allah berhenti jadi Tuhan. Enggak, tetap jadi Tuhan. Jadi kita melakukan ibadah untuk kita, tak melakukan pun kita yang akan mendapatkannya. Apa yang kita tuai, itulah yang akan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Itu maksudnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini belum habis, tapi kita singkat saja. Nggak akan habis satu ayat ini kalau dikaji dari awal. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu pentingnya Ar-Rahmanir Rahim diulang di dalam ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diulang lagi. Kenapa diulang? Seperti minggu kemarin, ketika ayat itu diulang ada urgensi. Ada yang harus kita ketahui di sana.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim diulang oleh Allah, mengajarkan kepada kita supaya kita bisa bersifat seperti Rahman, seperti Rahim tadi. Ada keluarga kita yang kekurangan, kasihi dia. Ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, bantu dia. Ar-Rahman, tunjukkanlah sikap Rahman kita kepada saudara kita. Sesungguhnya Allah mengajarkan dan mengutarakan kata Ar-Rahman itu untuk mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang kasih. Ada agama yang menampakkan dan mengatakan agama kami adalah agama terkasih. Tapi agama Islam sudah menjelaskan dari awal bahwa Islam inilah yang terkasih dari yang terkasih. Agama yang dianjurkan saling menyayangi daripada mereka yang belum tahu tentang arti kasih sayang. Yang dulu pada dasarnya pada kehidupan zaman jahiliyah, orang tak tahu namanya kasih sayang. Mereka hanya tahu bagaimana mencapai tujuan berdasarkan emosi dan ego mereka saja. Halal haram itu tak peduli, yang penting tercapai apa yang diinginkan. Itu dulu. Sehingga akhirnya diturunkanlah Al-Quran kepada baginda Nabi SAW yang disampaikan kepada kita, mengajarkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak pilih-pilih. Dengan orang yang beragama lain, Pak Ustaz, bolehkah kita berkasih sayang? Boleh, kasih dia, sayangi dia. Ada jarak, tapi jarak kita dengan mereka apa? Dalam hukum-hukum tertentu, maka tak boleh. Menikah dengan orang yang berkeyakinan berbeda, nggak boleh dalam agama Islam. Tapi kasih dia kalau ada dia butuhkan. Menyayangi, sayangi dia laksana saudara. Kalaupun misalkan kita tidak satu iman, tapi kita satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, satu keluarga negaraan Republik Indonesia. Tidak ada Islam mengajarkan kalau kau misalkan ketemu dengan tetanggamu yang beragama Kristen, kasih racun tikus ya. Enggak ada. Kalaupun ada yang mengajarkan yang keras-keras, yang pengeboman di mana-mana, itu liberal itu. Itu agama yang mengatasnamakan dirinya Islam, akan tetapi mengatasnamakan dirinya berjihad begitu. Akan tetapi doktrin-doktrin yang dimasukkan ke otaknya itu sudah salah. Jadi orang-orang luar, orang-orang lain mengacap bahwa Islam ini Islam agama yang keras ya. Enggak. Islam ini adalah rahmatan lil alamin sebenarnya. Tapi beberapa oknum yang menyalahgunakan saja itu. Jadi mereka menganggap bahwa inilah ajaran yang sebenarnya. Perangi mereka yang begini. Perang itu sudah berakhir ketika Rasulullah kembali dari Madinah ke kota Makkah. Bahkan pada zaman Rasulullah saja ketika kembali dari Madinah, ada mereka yang menyerah, angkat tangan lah kalau bahasanya kita. Ya Rasulullah, saya menyerah. Rasulullah enggak pukul kok. Rasulullah enggak bunuh kok. Dalam zaman para sahabat ada banyak mereka yang mempertahankan keyakinannya, yakni Yahudi misalnya. Rasulullah enggak berani selama dia tidak mengganggu muslim pada waktu itu. Ketika sudah balik dari Madinah. Lah kenapa sekarang kita mau mulai perang? Ini jihad. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika berakhirnya perang perjuangan berjihad di jalan Allah ini, apakah ada jalan untuk mati syahid setelah ini? Karena nanti umatmu setelah kami akan tidak ada peperangan ya Rasul." Ada peperangan yang lebih besar dari ini, kata Rasul. Kenapa sahabat bertanya begitu? Karena perang sudah berakhir. Tak mungkin sahabat bertanya begitu kalau perang masih ada kelanjutan. Tapi kalau kita diganggu jangan diam. Agama digubris, agama digesek, masjid kita dibakar, jangan kita dilarang berperang. Itu beda lagi. Bela agama kita, bela iman kita. Kalau diganggu maka jangan diam, tapi jangan mengganggu. Itu intinya. Kita dilarang berperang nih ya Pak Ustaz, berarti kita dilecehkan agama kita, kita dihina Tuhan kita dihina, kita diam saja. Beda. Jangan jadi pecundang kalau masalah itu. Kita dihina, masjid kita mau dihancurkan, agama kita mau dihina, mau dilecehkan, jangan diam, bela. Tapi jangan duluan mencela, mencaci, menghina, menghancurkan agama orang.
Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Mereka meyakini itu terserah orang hati mereka kok. Kenapa kita yang repot? Lalu nanti di neraka juga pertanggungjawaban kita sendiri-sendiri. Tidak ada si A menanggung dosanya si B, tidak ada si B menanggung dosanya si C, tidak ada. Kita nafsi-nafsi. Mereka yang mencuri, asal sudah diingatkan jangan mencuri, itu dosa. Mau gua, tangan gua, kaki gua, lu yang repot. Ya kalau udah gitu masalahnya, urusannya parah sudah, nggak mau dinasihati. Maka orang yang mau berubah adalah orang yang mau mendengarkan siapa yang bernasihat kepadanya. Itu tentang Ar-Rahmanir Rahim. Mengajarkan kepada manusia supaya berkasih sayang kepada siapapun yang bersamaan dengan mereka hidup di dunia ini, baik itu beragama Yahudi, Islam, Konghucu, apa, serah. Yang penting kasih sayang itu dianjurkan dan diajarkan oleh agama Islam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 2 ayat, udah mau terbit matahari. Kalau kita bahas secara detail sebenarnya tafsir ini yang saya jelaskan meskipun tak bawa kitab, tapi insyaallah alhamdulillah tafsirnya masih ada di kepala gitu, jadi nggak akan melenceng. Tapi kalau kita bahas sampai akhir, kebetulan saya baliknya juga sekarang jauh ke Pelamo, bukan ke Taman Raya lagi, dan bapak-bapak mungkin saudara-saudara ada kesibukan yang lain. Ada 2 ayat ini saja, nanti kalau misalkan ada waktu kita bertemu lagi, kita akan sambung lagi. Karena masih banyak penjabaran daripada tafsir makna Al-Quran yang sebenarnya sehingga kita bisa memahami. Belum kata sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dimana setiap hari kita selalu melapaskan itu. Artinya hanya kepadamu lah tempat hamba. Iyyaka na'budu, menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu tempat kami menghamba, kata kita dalam sholat. Akan tetapi dompet yang di WC belum saya bawa, lupa pula. Artinya apa yang kita katakan dalam hati tidak sinkron dengan otak, tidak sinkron dengan qalb. Ini harus kita pahami. Makanya khusyuk itu susah sekali. Maka dianjurkan bagi kita sholat berjamaah untuk meningkatkan kekhusyuan itu. Karena kalau sholat sendiri-sendiri semua kita ingat. Oh, sampai bini sendiri yang di mana-mana kita ingat. Bini orang juga diingat kadang-kadang. Ini kalau kita sholat sendiri-sendiri. Untuk menghindari itu, maka berjamaahlah di masjid. Kalau enggak berjamaah di masjid, mungkin di rumah. Tapi berjamaah dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, tetangga. Coba teliti dengan baik. Rasakan bedanya orang yang sholat berjamaah dengan tidak. Kalau sendiri-sendiri, enggak jelas bacaannya. Tapi kalau berimam, kita ngikut imam, kerasa gitu khusyuknya. Kalaupun sebenarnya itu tidak sempurna. Karena kehusuan yang sempurna itu sangat susah sekali. Sehingga Sayyidina Ali ketika disuruh, barang siapa yang bisa khusyuk di dalam sholatnya, kata Rasul, maka akan kuberi hadiah sorbanku, kata Rasul. Di akhir sholat Sayyidina Ali berpikir, itu kira-kira sorban yang hijau apa sorban? Udah nggak khusyuk lagi. Ditanya oleh Rasul, kau tadi nggak khusyuk. Kenapa ya Rasul? Kau mikirkan warna sorban yang mana yang kau ambil? Betul ya Rasul. Itu kelas Sayyidina Ali. Apalagi kelas kita, Pak. Kelas kita mah kelas pion. Sholat tak mungkin bisa khusyuk. Bukan mustahil, tapi ada beberapa jalan yang harus kita lakukan. Dengan cara sholat berjamaah. Yang khusyuknya misalkan tidak 100%, barangkali kita bisa ambil sama-sama 20% dan dibagi. Sholatul jama'atu afdalu min sholatil fazzi. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Kenapa? Kenapa dikatakan afdal? Lebih tinggi tingkatannya 27 derajat. Kenapa 27 derajat? Persen-persenannya dibagi. Ini 20%, ini 20%, ini 20%. Hingga akhirnya kita terbantukan. Yang bolong-bolong, yang tadi ngingat dompet ada ditutup dari yang lain. Yang tadi ngingat bini orang deh ditutup dengan yang lain. Itu pentingnya kita berjamaah, Bapak. Saudara-saudara sekalian. Ini baru 2 ayat saja. Tapi sudah agak terang sedikit. Agak jauh baliknya Pak ya, mungkin kali ini kita cukupkan sampai di sini. Lain kali kalau ada waktu kita akan sambung dengan ayat ketiga, keempat, kelima dan sampai terakhir. Jazakumullahu khairan katsira. Jika ada kesalahan dan kekhilafan di dalam bertutur kata, mohon maaf semuanya. Karena tidak dikatakan manusia kalau tidak khilaf. Manusia itu tempat salah dan dosa. Mari kita saling memaafkan sebelum kita
uh, pergi dari masjid yang mulia ini dan datangnya kita saling memaafkan, perginya pun saling memaafkan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.